Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hernowo, SPD MPD. Saya guru kimia di SMA Lab School Jakarta. Sekaligus saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil peer teaching saya, yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui daring. Kegiatan pembelajaran ini merupakan rangkaian dari perancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan juga evaluasi pembelajaran. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Alhamdulillah nih ya. Jam terakhir nih sebelum pulang sekolah nih ya. Ya, walaupun daring tapi kelihatan udah mulai lelah nih ya. Tapi jangan menyerah ya. Artinya tiap hari kita harus belajar, harus bersemangat ya gitu. Mau daring, mau luring, jadi harus bersemangat semuanya. Oke, baik anak-anak semua, ketemu lagi dengan Bapak Hernowo di pelajaran kimia di hari Jumat jam terakhir. Aduh, besok udah weekend nih anak-anak ya. Jadi tetap ya harus semangat ya semuanya belajarnya ya. Ya, jadi saya absen dulu ya. Pertama saya absen dulu untuk pertemuan pada hari ini 18 Agustus 2022. Oke, yang pertama saya absen satu nih. Absen satu, Mas Arkani. Ada Mas Arkani di sini? Ya, Pak. Ya, oke. Kedua ada Mbak Dian. Ada Mbak Dian? Hadir, Bapak. Iya, lalu ada Mbak Farah, absen 3. Hadirah, Pak. Iya, untuk yang absen 4 ada Mbak Eti. Hadir, Pak. Iya, lalu yang kelima ada Mbak Cynthia. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke, berikutnya absen 6 ada Mbak Diana. Iya, absen 7 ada Mbak Siti Endah. Iya. Lalu berikutnya absen 8 ada Mbak Saria. Oke, ada, Pak. Oke, absen 9 ada Mbak Megawati. Iya, tadi ada ya Megawati ya. Sama yang absen ke-10 ada Mbak Nur Samsia. Iya, lengkap ya Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi. Mbak dan Mas semuanya ya. Aduh ya. Oke, jadi saya merasa ini nih, kalau pembelajaran itu tuh pembelajaran bersama ya. Jadi di sini mungkin saya lebih dulu belajar dari kalian. Jadi bisa men-share nih ya pengalaman saya nih belajar kimia ya. Oke, baik. Jadi untuk pertemuan pada hari ini, ya kita melanjutkan pertemuan minggu lalu. Ya, pertemuan minggu lalu masih seputar materi laju reaksi. Tapi sebelumnya Bapak ingin ngecek dulu nih ya, ingin mengecek kalian kondisinya seperti apa dengan mengisi asesmen non diagnostik ya. Kali ini Bapak ingin kalian mengakses Google Form ya. Kemarin udah latihan ya anak-anak ya. Google Form, Bapak coba akan kirimkan link Google Form-nya di chat. Nah, di chat Google Meet kelihatan ya Google Form untuk asesmen diagnosis non kognitif. Karena Bapak ingin mengetahui nih. Tadi saya lihat tuh semuanya semangat semua nih ya, jam terakhir belajar nih ya. Oke, semangat semua. Jadi Bapak mau lihat nih kira-kira kalian kondisinya seperti apa untuk pagi ini ya. Silakan mulai mengisi untuk asesmen diagnostik non kognitif ya sebelum kita mulai belajar. Seperti itu ya. Silakan anak-anak diisi ya untuk asesmen diagnostik non kognitif. Nah, sekarang Bapak akan cek nih kira-kira sudah pada mengisi belum ya? Bapak cek nih. Bapak cek apakah sudah ada yang mengisi untuk Google Form-nya. Ya, ada nama, ada kelas, lalu bagaimana kondisi kesehatan kalian hari ini ya. Gitu. Siap belajar kimia hari ini dan bagaimana kalian mempersiapkan diri belajar kimia dan apa saja yang disiapin nih ya untuk belajar kimia pada hari ini.
Nah, ada yang sudah mengisi nih. Ada Mbak Dian. Terima kasih Mbak Dian ya sudah mengisi. Pak, saya belum, Pak. Oh, belum. Ya, Bapak tunggu. Iya. Tenang aja ya, Bapak Oke. tunggu nih ya. Pokoknya kita harus manfaatkan apa saja yang berada di sekitar kita ya. Nah, Oke. terima kasih. Ada Mbak Dian, ada Mbak Eti sudah mengisi. Terima kasih ya. Nah, kondisinya alhamdulillah sehat dan juga udah siap belajar nih ya. Oke, lalu juga terima kasih ada Mbak Nur Samsia. Tuh, dilihat ada yang membaca sumber belajar, belajar sebelum ke sekolah, membaca materi sebelumnya. Wah, kalian luar biasa nih ya. Disiapin ya, ada buku paket kimia ya. Wah, disiapin nih ya. Jadi Bapak mau tahu nih. Jadi Bapak setiap harinya nanti akan mengecek nih. Kira-kira kalian bagaimana keadaannya ya? Seperti itu. Ya, sambil diisi ya, ambil diisi semuanya. Oke, ya. Assessment Iya, dia. Pak. Siap, Pak. Ya. Baik, terima kasih sudah 5 orang nih yang mengisi ya. Jadi isi ya. Alhamdulillah semuanya sehat ya anak-anak ya. Sehat semua dan siap belajar. Oke, baik. Jadi terima kasih yang sudah mengisi asesmen diagnosis non kognitif. Jadi ini data buat Bapak ya untuk mengetahui kondisi kalian setiap harinya gitu. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Amin. 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 Nah, Amin. selanjutnya selain kita sudah melaksanakan asesmen diagnostik ya, kalian juga harus tahu nih materi untuk hari ini apa sih yang kita akan pelajari. Nah, hari ini Bapak akan mempelajari mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Ada 2 faktor yang akan Bapak bahas ya, faktor suhu dan faktor luas permukaan. Nah, tapi sebelum kalian belajar tentang faktor suhu dan juga luas permukaan, masih ingat nggak kalian nih ada teori tumbukan, konsep laju reaksi, sama kaitannya antara tumbukan efektif dengan laju reaksi. Nah, kalau Bapak lihat nih, tes yang kemarin nih, post tes yang kemarin sebelum hari ini, kemarin Mbak Saria tuh nilainya 100 ya, absolut ya, luar biasa loh ya. Oke, kira-kira Mbak Saria bisa ini nggak menyampaikan kembali kira-kira tuh teori tumbukan seperti apa ya yang bisa membuat reaksi itu berjalan gitu ya? Oke. Seperti apa nih Mas Arya nih? Oke, siap Bapak. Saya akan menceritakan buat teman-teman dan sepengetahuan saya aja ya Bapak. Ya, bahwa namanya partikel itu kan bereaksi ya Pak ya. Nah itu kalau terjadi reaksinya ini terjadi reaksi otomatis kalau terjadi kan Pak. Nah namanya di sini adalah tumbukan efektif seperti itu Pak. Tapi kalau misalnya ada reaksi kok tidak bereaksi, berarti di situ tidak terjadi reaksi, berarti di situ tidak terjadi tumbukan atau tidak tumbukan efektif seperti itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Oke, Mbak Satria. Applause buat Mbak Satria dong. Ya, luar biasa nih ya. Ini nih nilai yang 100 nih langsung ya tercepat dan nilainya maksimal 100. Keren banget nih. Mudah-mudahan inspirasi buat teman-teman yang lain ya. Nah, dan juga di sini ada juga 100 nih. Kemarin Bapak lihat ada Mbak Siti Enda nih. Kemarin juga bagus nih nilainya maksimal juga ya mengenai konsep laju reaksi. Bila dijelasin sedikit Mbak Siti Enda untuk yang konsep laju reaksi itu yang kemarin nih yang kamu juga jawab ya di depan kelas ya, kira-kira seperti apa ya untuk konsep laju reaksi? Ya, saya jawab ya Pak ya. Iya. Laju reaksi itu menyatakan cepat lambatnya suatu reaksi Pak. Oh iya. Tuh, cepat lambatnya suatu reaksi ya. Iya. Dan pasti itu berkaitan ya dengan teori tumbukan ya, Mbak Siti Enda ya. Betul Pak, semakin besar tumbukannya maka laju reaksinya semakin besar. Oke, beri applause lagi dong buat Mbak Siti Enda, luar biasa nih. 2 orang yang kemarin post tesnya nilai 100 nih. Nah, berharap untuk yang sekarang nih semuanya dapat nilai 100 ya. Nah, untuk post tes kali ini ya. Oke, baik. Selanjutnya, sekarang ya kalau kalian masih ingat tentang teori tumbukan, konsep laju reaksi dan tumbukan efektif seperti apa. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke faktor, Bapak ingin uji kalian dulu nih. Kita bermain sebentar ya. Bermain sebentar dengan asesmen diagnostik kognitif. Kali ini Bapak ingin mengajak kalian untuk bermain menggunakan Kahoot ya. Nah, sudah pernah kan ya minggu lalu pernah kita main Kahoot nih. Nah, sekarang yuk
ya. Bareng-bareng saya ingin mengetahui nih kemampuan awal kalian untuk belajar faktor-faktor yang menentukan laju reaksi menggunakan aplikasi Kahoot. Yuk, silakan masuk ke Kahoot, lalu masukkan PIN-nya 430104. Saya tunggu nih, ya. Yo, jam terakhir nih harus semangat ya, jangan lemes-lemes, jangan ngantuk ya. Oke, Bapak. Iya. Siap. Bentar, Ayo. Pak. Belum Ya. Bentar ya, masuk. Pak. Belum masuk Masuk. ini. Sinyalnya rada susah, Pak. Ya, tidak apa-apa, Mbak. Pokoknya harus berusaha. Masuknya di kahoot.it ya, Pak. Betul, masuknya di ini www.kahoot.it. Nah, sudah ada yang masuk nih. Ada Mbak Cynthia, Mbak Dian, terima kasih sudah masuk. Ada Mbak Diana, wah, Oke. langsung nih sudah mulai masuk. Saya belum masuk Pak, lambat. Iya, Ya, lambat. Saya tenang juga. Iya, Jangan Mas. ditinggal ya, Pak ya. Ya, Jangan saya ditinggal tungguin, loh. saya tungguin loh Oke. ini. Bentar, Pak. Sinyalnya, Pak. Bentar, Pak. Ya, tidak apa-apa. Yuk, saya tunggu ya. Oke, saya masuk 3 orang nih. Oke, sudah siap semua ya. Nah, sudah masuk nih. Masuk Pak. Terima kasih ya. Oke, baik. Oke, baik. Nanti coba yang lain ini ya, menyusul ya. Kita akan coba dulu untuk yang pertama ya. Ya Pak. Ya, Ya, oke, Pak. yuk siap-siap kita coba Kahoot ya. Oke. Kita mulai Deg-degan. startnya. Deg-degan, Pak. Deg-degan. Berdoa dulu. Iya. Oke, kita mulai ya untuk yang asesmen kognitif diagnostik. Kita mulai untuk laju reaksi. 3, 2, 1. Pertanyaan pertama nih, kenaikan suhu akan mempercepat laju reaksi karena, nah apa nih ya? Kenaikan suhu akan mempercepat laju reaksi apa ya? Ayo, apakah yang berwarna merah, berwarna biru, berwarna kuning, atau berwarna hijau? Nah nih, ayo pilih pilihannya, dipilih, diklik. Ya, ternyata betul jawabannya ya, kenaikan suhu berdasarkan kinetik molekul. Oke. Ya, oke, ini scoreboardnya. Oh, belum kepencet. Aduh. Belum kepencet ya, enggak apa-apa ya Mbak Mas ya, pokoknya harus semangat loh ya. Oh, ini Mbak Pak, Tenda nggak yang kepencet, pertama nih. Pak. Ya, tidak apa-apa. Yuk, coba lagi soal kedua ya. Oke, Aduh, deg-degan cepet banget. Kurang Pak. soal cepat kedua. teman-teman. Ayo semangat. Iya. Saya masih Sinyalnya. langsung aja sini. Iya, soal kedua. Tuh, semakin Ya. besar luas permukaan bidang sentuh, kemungkinan terjadinya tumbukan efektif semakin sedikit. Nah, kira-kira benar apa salah ya? Yo. Semakin besar luas permukaan bidang sentuh, kemungkinan terjadi. Ya, ternyata jawabannya Betul. ya. Jawabannya betul. Betul ya. Oke, masih Mbak Siti Enda yang pertama. Mantap ya. Oke, soal ketiga siap-siap ya. Untuk soal ketiga. Nah, perhatikan gambar berikut. Hal yang menyebabkan reaksi tersebut terjadinya apa nih? Ini ada tumbukan nih, ada tumbukan, ya kan, menghasilkan suatu reaksi. Kira-kira apa nih yang menyebabkan? Apakah utara efektif, Adanya tumbukan tumbukan efektif. Saya jawabnya langsung ini aja. Ya langsung. langsung aja. Terima kasih. Wah bersemua, applause semuanya nih. Akhirnya menjawab semua. Terima kasih. Oke, baik. Soal keempat ya. Oke, baik. Keempat. Percobaan 1 dan 3. Faktor yang berpengaruh terhadap jalannya reaksi. Nah, ini kecil banget ya. Tolong dilihat ya tabelnya. Ya, besarin Ya. Mbak, besarin Mbak. Apa tuh, Pak? Apa nih? Nih, tuh. Kira-kira apa nih? Serbuk. Apa tuh? Serbuk. Aduh, kok hilang ini. Iya. Waktunya udah habis ternyata. Ya, habis deh. Iya, begitu. Aduh, saya juara 4 Pak. Juara 4 nih ya. Nggak apa-apa, sudah berusaha nih. Nah, yang terakhir nih. Ayo, jangan sampai salah yang terakhir nih. Yang Ya. dipengaruhi oleh suhu. Ketutup ini gambarnya. Nah, ditutup ya.
Nih, coba Iya. dipengaruhi oleh suhu. Pengaruhi Kira-kira yang oleh mana suhu. nih? Gambarnya kurang Berapa? besar, Pak. Gambarnya Kurang kurang besar ya? Oh Iya. iya. Nanti Yang- Bapak akan besarkan Yang, ya. yang pertama suhunya berapa itu? Pertama 25 ini. Terus Pertama yang kedua? 25. Nggak Kedua kelihatan. nggak kelihatan. Ya, ternyata ya sudah ada yang menjawab. Oh ya udah. Ya, kecepatan ini ternyata ya. Kecepatan. Ya, yang ketiga, peringkat 3 adalah Mbak Dia. Hore. Mbak Siti Endah yang kedua dan pertama adalah siapa yang pertama ini? Kita lihat Mbak Diana. Akhirnya plus dan lain juga ya. Terima kasih loh udah main ya. Wah nih luar biasa loh sudah menjawab ini 2.900 dari 3.000. Berarti Keren. kalian sudah mulai belajar lebih awal nih ya. Iya, baik. Terima kasih sudah mulai. Jadi mulai bersemangat nih ya belajar ya. Mulai bersemangat untuk belajar materi yang baru. Namanya Mulai nggak ngantuk, materi Pak. faktor-faktor yang menentukan pada. Oh, mulai ngantuk. Iya, berarti boleh cuci muka dulu nih. Ya, Mas Arkani ya, cuci muka dulu ya. Ya, jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mungkin menentukan itu laju Mas reaksi. Arkani. Iya. Ya, jadi untuk Ya, Bu. indikatornya adalah menganalisis Ya, pengaruh Mbak. suhu terhadap laju reaksi, lalu menganalisis pengaruh, dan juga menganalisis cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan makanan untuk mencegah terjadinya reaksi kimia, ya. Dan ini tujuan pembelajaran kalian nih, ya. Saya ingin semuanya bisa untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan laju reaksi, pengaruh suhu, dan pengaruh luas permukaan, ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mulai dengan apa ya? Mungkin kita nggak langsung membahas dulu, tapi kita lihat dari aplikasi yang bisa kita lihat nih dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baik, saya coba stop share dulu di sini. Ya, Bapak akan coba untuk sharing mengenai video yang harus kalian lihat ya. Yang harus kalian lihat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Baik, sebentar. Videonya seperti ini, ya. Nah, videonya seperti ini nih. Kelihatan ya? Anak-anak semuanya kelihatan anak-anak ya? Kelihatan, Mbak. Oke, coba kita putar videonya ya untuk permasalahan yang harus kalian lihat di laju reaksi ya. Nih, lihat videonya semuanya. Cara pembuatan sate Tuh. ayam Nih, Ponorogo. siang-siang Nah. Salah satu sate dari nih. produksi sate Ponorogo katanya sih paling legendaris. Mantap. Sudah sejak pukul 6 pagi para pekerja di sini Siapa yang mulai suka dengan sate nih di sini ayam-ayamnya. nih? Sate asli dari Ponorogo. Saya, Bang. Memang pakai daging ayam Suka Jawa, ya, Rems. semuanya ya. Sate Ponorogo sedikit berbeda dengan sate Madura. Nah, Sama-sama kalau berbagai kita lihat daging sate ayam. potong-potong Tapi tuh. sate Jadi Ponorogo lapar, Pak. potongan dagingnya Aduh, besar iya. dalam setiap tusukan. Seger-segeran ini satenya ya. Iya. Pilihan daging ayam juga nggak sembarangan. Hanya bagian dada dan paha ayam yang dipakai. Bagi penggemar kulit ataupun jeroan ayam, nah ada Waduh, juga ini kok siang pilihan nanti satenya di rumah setelah ini ya yang bikin kalian spesial langsung dari sate makan ya, Ponorogo jangan lihat sate adalah ini ya. bumbunya, fans. Ada 3 Langsung tahap makan ya pemberian di rumah bumbu ya. dalam pembuatan sate Iya. Ponorogo Beli ini. sate nih. Mulai dari ayam dan Nah, besar, setelah dalam dipotong-potong, pada proses ternyata pembakaran satenya sate, dibakar nih bumbu ya. encer kembali Enak-enak ya? diberikan, fans. Baik sate daging maupun sate kulit dan jeroan, bumbu yang dipakai sama kok. Itu enak Pakai banget campuran sate gula merah nih. cair dan Nanti rempah. pulang langsung Sate- beli nih, minta ke ibu. Iya. Beli ya. Langsung beli. lapar Pak saya Pak. Langsung lapar ya. Ya. Nah, kira-kira anak-anak ada yang mau menjawab nih pertanyaan di awal nih ya. Kenapa di sini satenya itu dipotong-potong dulu tuh, ya? Kira-kira kalau dihubungkan dengan laju reaksi ada nggak ya? Nah, kira-kira ada yang mau menjawab nggak sebelum bawa bahas nih? Biar cepet Yo. Pak matangnya. Oh iya. Biar cepat terima matang, kasih. Pak. Ya, Iya. Mbak Eti, Mas Arkani, terima kasih. Mbak Sari juga ya. Oke, biar cepat matang karena ukurannya itu kecil-kecil. Jadi luas permukaannya itu kecil-kecil, Bapak. Oh iya, betul banget. Ya, jawabannya betul. Jadi karena ukurannya lebih kecil ya, Kak, jadi lebih cepat matang ya dibandingkan dengan daging yang masih bentuknya besar ya gitu. Mungkin kita harus nunggu 1 hari kali dong untuk bisa Iya. matang ya. Keburu lapar nih kita anak-anak ya. Iya. Iya. Oke, terima kasih sudah menjawab nih yang pertama. Dan yang kedua nih. Halo, assalamualaikum. Yang kedua apa? warahmatullahi Tentang pisang nih sekarang nih. Yo, coba lihat video yang kedua ya. wabarakatuh. Tentang pisang.
Jumpa lagi di Galeri Linda. Teman-teman punya pisang yang matang seperti ini, namun belum ada rencana untuk Ya, sebentar ya, ini loading ini. mengolahnya. Maka saya akan berikan tips cara mengawetkan supaya pisang ini bisa awet 1 mingguan. Karena jika pisang ini tidak segera kita awetkan, maka dalam waktu 2 hari saja pisang ini akan cepat membusuk di suhu ruang. Mau tahu caranya gimana? Tonton terus ya videonya sampai selesai. Nah, itu dia bilang tuh bahwa pisang itu kalau taruh di luar ruangan dia akan membusuk dalam waktu 2 hari gitu kan. Padahal kita tidak mau makan pada hari itu juga ya. Nah, kira-kira menurut kalian nih, menurut pengalaman kalian, kira-kira bagaimana nih caranya? Maaf sebelumnya, apa sih yang menyebabkan kok pisang di suhu ruangan itu lebih cepat ini ya, tidak membusuk ya gitu daripada kalau kita bakalan simpen di freezer atau pendingin seperti itu. Nah, kira-kira ada yang mau jawab kan nih, anak-anak? Saya Pak, jawab Pak. Ya, silakan Mbak Zaria, boleh. Oke ya, karena kalau ditaruh di luar dia akan bereaksi dengan udara Pak, sehingga mempercepat terjadinya reaksi kimia seperti itu. Sedangkan kalau disimpan di kulkas itu kan ada pendinginnya. Nah, pendingin itu juga termasuk yang memperlambat terjadinya reaksi kimia. Seperti itu Bapak. Iya, gimana jawaban Mbak Zaria? Sepakat semuanya anak-anak? Setuju, Pak. Setuju. Oke, kita beri aplaus buat Mbak Zaria lagi. Terima kasih. Ini luar biasa ya. Ya, betul banget nih. Jadi kita harus menyimpan ya di suhu yang dingin ya. Biasanya kita menggunakan freezer atau kulkas seperti itu ya, agar nanti laju reaksinya lebih lambat ya. Oke, pinter-pinter nih. Aduh, sepertinya Bapak ini nih ya sudah mau langsung tes aja nih ya, karena udah pinter-pinter, kalian luar biasa nih ya. Oke, jadi seperti yang disampaikan bahwa laju reaksi itu akan banyak dipengaruhi ya oleh beberapa faktor ya gitu. Karena yang namanya laju reaksi itu kan ya dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk seperti itu. Tetapi sepertinya ada yang kurang nih Nak ya. Tadi kan baru sebatas mengenai pengetahuan kalian saja ya seperti itu. Jadi sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk coba untuk menganalisis laju reaksi, faktor-faktor yang menentukan laju reaksi dari praktikum sederhana nih. Oleh karena itu saya coba akan buat kelompok anak-anak ya. Buat kelompok, ada 2 kelompok yang akan saya buat. Yang pertama kelompok 1 yang terdiri dari ada Mas Arkani, Mbak Dian, Mbak Farah, Mbak Eti, dan Mbak Cynthia ya, nomor absen 1 sampai 5, itu kelompok 1. Sedangkan yang kelompok 2 berarti Mbak Diana, Mbak Siti Endah, Mbak Saria, Mbak Megawati, dan Mbak Nur Samsia ya. Jadi tugas kalian adalah di sini adalah coba untuk mengisi LKPD, lalu LKPD-nya itu kalau kalian mau mengisi, kalian harus lihat atau observasi dari video praktikum sederhana yang nanti akan menentukan atau yang akan bisa kalian ambil informasinya untuk menjawab soal-soal di LKPD ya. Oke, LKPD-nya sudah Bapak share di grup ya, grup WA ya anak-anak ya. Ya, oke, baik. Kalau sudah melihat semuanya LKPD-nya, coba kita lihat videonya yuk. Ayo, duduk praktikum ya. Oke, semuanya silakan untuk melihat video berikut ini. Gelas, sendok, dan stopwatch. Bahan yang dibutuhkan adalah 3 buah tablet penyegar panas dalam dan air. Langkah pertama, siapkan 3 wadah gelas ditandai A, B, C. 2. Siapkan 3 tablet penyegar panas dalam. 3. Masukkan air silakan sebanyak 10 berkelompok sendok makan ke lihat dalam videonya masing-masing nih. Nah, kalian tulis tuh kira-kira bahannya apa nih yang digunakan ya. Bahan-bahannya apa yang digunakan dan kira-kira faktor apa nih ya yang akan diujikan oleh penyaji ya gitu. Jadi kita cek. Yo. Nah, ini
percobaan yang pertama nih. Nah, percobaan yang pertama ternyata dia apa tuh? Ingin memasukkan 4. beberapa Siapkan stopwatch dan nyalakan saat masing-masing tablet tablet penyegar ya. panas dalam ke Nah, dalam. tapi kalau kalian notice, lihat deh, coba dari kelompok 1 nih. Kalau kalian notice kira-kira ada perbedaan nggak ya untuk tablet-tabletnya dari kelompok 1? Ada Pak. Ada yang beda, Pak. Amati dan catat perubahan yang terjadi. Yang A itu tabletnya utuh ya, yang kedua agak diremukin, yang ketiga udah berbentuk serbuk gitu, Jadi- bukan Pak ya? Nah, betul. Wah, ini observasinya bagus nih kelompok 1 nih ya. Terima kasih ya. Betul banget. Nah, sekarang tinggal lihat hasilnya ya. Nah, tinggal hasilnya kira-kira apa yang terjadi ya. Jangan lupa dicatat ya. Jangan lupa dicatat Oke. nih. Iya Pak. Nah, ini Kesimpulan hasilnya pada ya. percobaan kedua adalah Luas permukaan seperti ini ya. semakin besar luas permukaan, laju reaksinya semakin cepat. Oke, itu percobaan pertama ya. Nah, sekarang ke percobaan Alat yang kedua dibutuhkan nih. adalah 2 wadah gelas, sendok, dan stopwatch. Bahan yang dibutuhkan adalah 2 buah penyegar panas dalam, air panas, dan air dingin. Langkah pertama adalah siapkan 2 wadah gelas yang ditandai A dan B. 2. Siapkan 2 tablet penyegar panas dalam. Yang ketiga, masukkan air panas sebanyak 10 sendok ke dalam gelas A. Ke dalam gelas B. Nah, sekarang lihat untuk kelompok 2 nih. Kira-kira Oke. nih, sama-sama ya menggunakan tablet ya. Tapi ada yang beda nggak nih kelompok 2? Coba. Ada yang beda Ada nggak nih? Pak, Apa tuh Ada. beda? bentuknya itu serbuk Pak. Oke, ya. Terus Ya. ada lagi nggak yang beda nih? Suhunya Pak. Suhunya, betul. Terima kasih Suhunya, Pak. ya. Siapkan stopwatch dan Ternyata nyalakan saat ada masing-masing memakai tablet dua penyegar panas larutan dalam dan suhunya dimasukkan beda ke ya. dalam Ada gelas. air panas sama Betul. air dingin. Nah, dicatat Iya. tuh. Anak-anak jangan lupa Oke. ya. Amati dan Ada. catat perubahan yang terjadi. Nah, oke. Kalau kalian sudah mulai mencatat, nah, jangan lupa kalian langsung mengisi LKPD ya. Nah, Oke. kalian langsung mengisi LKPD yang telah Bapak sampaikan. LKPD-nya adalah seperti ini anak-anak. Ya. Nih, di tabel yang ini ya. Nah, kalian lihat di tabel yang nih, kalian lihat nih. Yo, silakan diisi di halaman berapa LKPD-nya nih? Di halaman ke-7 ya. Nah, silakan nih. Kalian harus mengisi tabel pengamatan yang telah kalian lihat ya, kalian observasi ke dalam waktu tersebut dan juga suhunya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Gitu. Nah, karena kalian kemarin sudah bagus-bagus nih hasilnya nih. Nah, saya ingin coba jawabannya lebih ke arah menganalisis ya. Nah, coba nih jawaban dari kalian ya. Oke, Bapak tunggu coba ya sekarang. Silakan mengerjakan Ayo. tiap kelompoknya. Ya, ada pertanyaan? Atau ada yang sudah selesai atau mau coba? Sudah, saya untuk sudah menjawab? selesai Pak. Oke, Oh, Pak, saya sudah oh. selesai ya. Ya. Silakan coba nih kelompoknya dari kelompok 2 ya. Ya, coba dibacakan nih udah Bapak dapetin nih hasilnya. Ya, silakan kelompok 2. Saya menyimpulkan kelompoknya luas permukaan aja Pak. Boleh. Boleh ya. Boleh ya kelompok 2 silakan. Iya. Karena pengaruh luas permukaan itu ya Pak ya, semakin Ya. besar luas permukaan bidang sentuh, maka kemungkinan bertumbukan itu semakin besar, maka jumlah tumbukan efektifnya itu bertambah. Gitu. Oke, luar biasa, aplaus lagi buat Mas Arif. Waduh, ini calon-calon nilai 100 ini nih ya. Amin. Amin ya. Oke, ada yang menambahkan lagi kelompok 2 mengenai yang kedua tadi luas permukaan? Ya, sama ya jawabannya ya. Oke, Apa? Naskah. Ya, kelompok 1 gimana? Mas Arkani, kelompok 1? Ya, sekarang gantian Pak. Kalau tadi sudah menjelaskan luas permukaan, sekarang yang suhu Pak. Ya, silakan boleh. Kalau suhu yang lebih rendah memiliki laju reaksi yang lebih lambat Pak. Dibandingkan yang suhunya tinggi, karena energi kinetik yang ditimbulkan oleh setiap partikel ketika pada suhu tinggi lebih cepat dibandingkan yang suhunya rendah Pak. Iya, Akibatnya betul. tumbukannya jadi lebih cepat juga Pak. Oke, aplaus lagi buat kelompok 1 diwakili oleh Mas Arkani. Luar biasa nih ya. Kita harus bergerak terus ya, tepuk tangan terus ya. Biar nggak Oke. ngantuk nih. Karena Iya, siang-siang loh ini loh, jam terakhir ya.
Ya, terima kasih sudah menjawab, luar biasa. Dalam waktu singkat sudah menjawab LKPD-nya. Luar biasa nih kalian anak ya. Oke, jadi itulah yang bisa yang memang harus kalian ketahui ya mengenai percobaan dan juga faktor-faktornya. Seperti itu ya. Untuk sumber belajarnya kalian bisa lihat lagi nih. Kalau kalian merasa Pak, sepertinya jawaban saya kurang nih analisis ya. Kalian bisa mendapatkan materi lebih lanjut di sumber belajar ini ya tentang teori-teori tumbukan seperti itu. Karena kalau misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi dari suhu itu, memang tadi benar kata Mas Arkan itu. Karena suhu, jadi energi kinetiknya semakin besar tuh. Semakin besar, semakin cepat, maka tumbukannya sering terjadi. Sedangkan luas permukaan tadi yang diwakili oleh kelompok 2, Mbak Saria, bahwa dibilang bahwa semakin besar luas bidang sentuhnya, maka semakin cepat reaksinya dapat berlangsung. Seperti itu ya. Sudah luar biasa nih jawaban dari kalian ya. Lagi-lagi saya beri plus buat kalian semuanya. Luar biasa nih hari ini ya. Luar biasa ya. Oke, baik. Jadi kesimpulannya nih, kalau tadi melihat sate sama melihat tadi buah yang sate dan juga buah yang memang dimasukkan ke dalam freezer lebih awet dibandingkan yang di luar ruangan. Kira-kira terakhir nih dari kelompok 1 untuk yang suhu. Ya, kira-kira kelompok 1 ada yang bisa menyimpulkan nggak permasalahan tadi? Tadi kan kalian hanya baru menjawab dipotong-potong lebih kecil Pak, cepat matang gitu ya. Nah, kira-kira kalau dikaitkan dengan laju reaksi seperti apa untuk kelompok 1 untuk yang tadi, yang suhu dulu deh. Kelompok 1 yang suhu dulu ya. Kenapa sate itu lebih cepat matang tadi ya, bila kita kaitkan dengan laju reaksi? Silakan kelompok 1, ada yang mencoba menyimpulkan atau menjawab pertanyaan? Ada Mas Arkani, ada Mbak Dian, Mbak Farah, Mbak Eti, Mbak Cynthia. Ayo Cynthia mau menjawab nggak? Oke Pak, saya jawab Pak. Iya, oke Mas Arkani silakan. Makani aja. Kenapa satenya jadi cepat masak Pak? Karena tadi ini faktor luas. Kalau seperti yang di video tadi, faktor luas permukaan Pak. Betul. Jadi kalau dagingnya dipotong-potong kecil-kecil, otomatis luas permukaan daging yang bersentuhan dengan api itu jadi lebih luas Pak. Jadi akhirnya dagingnya lebih cepat masak. Oke. Beda dengan kalau kita panggang ayamnya satu utuh Pak. Jadi yang bersentuhan dengan api hanya luarnya aja Pak, dalamnya enggak begitu. Ya, betul ya. Sepakat dengan jawabannya Mas Arkani? Harus sepakat ya, karena jawabannya betul. Setuju Pak, setuju. Iya. Yang Arkani kedua, keren banget nih Mas Arkani, memang ya calon nilai 100 lagi nih ya. Amin ya. Nah, yang kedua nih dari kelompok 2, yuk suhu. Tadi kenapa sih pisang itu harus dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas ya? Gitu. Tadi kan dibilang awet. Kenapa sih biar bisa awet? Nah, coba kelompok 2 ada yang mau mencoba menjawab? Analisis? Saria, Pak. Ya, Mbak Saria lagi boleh, silakan. Saya Mbak Diana, ayo. Mbak Diana, ayo. Gantian nih. Ayo gantian. Ayo Mbak Diana. Gimana Pak? Ya, duet nggak apa-apa, duet. Kolaborasi ya. Suhu Pak yang gambar kulkas itu. Jadi kalau misalkan disimpan ke dalam kulkas, itu kan suhunya rendah. Nah, itu mempengaruhi laju reaksi. Jadi yang kalau suhunya tinggi itu gampang membusuk. Jadi laju reaksinya cepat karena dimasukkan ke dalam kulkas itu jadi laju reaksinya jadi melambat gitu. Jadi suhu itu ternyata mempengaruhi cepat lambatnya suatu reaksi. Oke, bagaimana jawabannya Mbak Diana? Sempurna, setuju ya. Oke, plus buat Mbak Diana dan juga Mas Arani ya. Oke, terima kasih ya. Oke, baik, tak terasa nih anak-anak nih sudah di penghujung ya di pembelajaran kali ini. Luar biasa, tak terasa ya kita ya belajar faktor-faktor ya, menyenangkan sekali ya. Memang kalau belajar kimia itu harus menyenangkan seperti ini ya. Nah, untuk yang terakhir, karena kemarin post test kalian baru 2 orang dapat nilai 100 nih. Nah, saya berharap nih sekarang semuanya dapat nilai maksimal atau nilai 100 ya. Oke, sekarang kita akan mengisi post test melalui Google Form ya. Saya coba akan kirim linknya di kolom chat ya. Oke, coba nih semuanya yuk. Dilihat, saya kirim nih untuk post testnya. Tuh, Google Form ya. Post testnya silakan.
Ya, ada yang mau bertanya sampai sini? Ya, sekarang post test ya. Oke, silakan diisi untuk post testnya. Ada 5 soal nih. Yuk. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, saya mau mengadakan post test terlebih dahulu ya. Apakah sudah bisa diakses anak-anak untuk Google Form-nya? Bisa, Pak. Bisa ya. Yuk, silakan dijawab yuk untuk post testnya. Nah, saya lihat nih masih sudah ada yang jawab belum ya? Oke, Pak cek nih, coba. Ada soal nomor 1, soal masih muter-muter. Ya, tidak apa-apa, Bapak tunggu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 nih ya. Oke, saya lihat waktunya tinggal 3 menit lagi. Ayo anak-anak, 3 menit lagi. Pasti bisa ya. Oh, pasti bisa. Oke, anak-anak pasti bisa nih. Yuk. Nah, ada yang sudah mengisi nih ya. Nah, ya, oke, baik. Yang sudah mengisi, siapa nih satu orang di sini yang sudah mengisi? Iya nih. Iya, maaf sebelumnya Bapak tadi lupa beri nama ini sepertinya ya. Jadi Bapak lupa loh. Aduh, maaf ini ya, buru-buru buatnya nih ya. Oke. Sudah mengirim siapa, Pak? Sudah, yo yang sudah mengirim siapa nih? Satu orang nih. Jadi yang sudah, Bapak lupa ngasih nama ini di Google Form-nya nih. Sudah mengisi. Ya, saya lihat, oh iya sudah nih, sudah. Mbak Dian sudah, terima kasih. Mbak Cynthia sudah, Mbak Diana sudah, Mbak Siti Enda sudah. Ya. Pak Faras Arina masih pendua ya, Mas Arkani ya? Ya, jawab masih keluar ya. Masih proses, Pak. Proses, ya. Ya. Pak, maaf, di saya Google Form-nya nggak ini ya, Pak. Iya, Lat, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Wah, ini sudah 4 orang menjawab nih. Ada Mbak Diana, Mbak Siti Enda. Apalagi nih saya lihat nih. Waduh, Mbak Saria ada 4 orang menjawab. Dan 4 orang ini mendapatkan nilai sempurna 100. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Oke ya. Terima kasih Bapak. Iya, jadi itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Nah, jangan lupa minggu depan kita akan belajar materi baru yaitu penentuan laju reaksi dan order reaksi atau senyawa ya. Kita akan bakalan ngitung-ngitung nih ya. Jadi minggu depan tolong dipersiapkan alat tulisnya, buku paketnya. Kita akan coba untuk belajar menentukan laju reaksi dan order reaksi suatu senyawa ya. Oke, baik itu saja. Terima kasih banyak atas hari ini. Ya, mudah-mudahan kalian setelah ini boleh pulang ya, boleh pulang di rumah masing-masing ya. Ya, off dari kegiatan daring ini. Ya pasti semuanya dalam kondisi sehat selalu semuanya ya. Amin. Oke, amin. Oke, baik Bapak akhiri semuanya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, Terima kasih sama-sama. Pak Hernomo. Demikian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.